Cuma satu kata bisa aku keluarin sih, edan. Ini sumpah battlenya paling edan sih. Menurutku satu battle paling edan di Kamen Rider Gacha. Kalau aku boleh jujur ya, ini bener-bener gila sih battlenya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Perasaan di 1412. Aku gak bisa berhenti ngangir anjir kalau mau. Gimana kalau dari segi cerita sih sebenarnya cukup bagus. Tapi yang bener-bener bikin jadi poin besar sendiri di episode 47 ini adalah soal battlenya. Ini bener-bener gila sih. Jadi langsung aja ya, gak usah pakai basa-basi. Langsung aja aku mulai sih bahasan singkat dari Kamen Rider Gacha episode ke-47. Ntar lagi tamat ini, kalau gak salah sekitar 2 atau 3 episode lagi udah tamat loh Gacha nih. Wah, gak nyangka. Dan episode ini dimulai dari kelanjutan dari rencananya Spandar di episode kemarin ya. Yang notabene dia tuh pengen merebut semua kemi yang ada. Dan ternyata di ini dijelaskan lagi alasan detailnya kenapa kok Spandar sampai benar-benar mengambil keputusan ini. Ternyata alasannya adalah karena ini dikasih tahu pertama kali sama Spandar kalau Kesis ya notabene sempat ngelabrak dia lah dalam tanda kutip, meskipun akhirnya sama si Spandar si Kesis dibuat pingsan sih. Jadi kayak maksudnya mungkin biar gak ngalangi dia gitu kali ya. Dan di sini ternyata terungkap ya, ini juga kan akhirnya kan apa yang dikatakan sama si Spandar kan diteruskan lagi sama Kesis kepada Hotaru dan yang lainnya kan, dimana ternyata dia itu berencana buat melakukan proses transmutasi atau simpelnya proses penggabungan antara dirinya dengan 101 kemi yang ada demi tujuan yaitu agar dia punya kekuatan besar untuk mengalahkan para raja kegelapan sekaligus. Jadi benar-benar semuanya pengen ditanggung sendiri sama si Spandar. Dan ya kan tahu sendiri kan, kalau ternyata dia juga ada teori kalau dari Bukioka yang aku lupa sih Bukioka atau Minato Sensei yang bilang, tapi katanya soal peleburan lebih dari satu kemi dalam satu wujud satu tubuh itu ternyata cuma bisa dilakukan oleh para raja kegelapan. Mungkin masih dalam ini juga contohnya adalah si Gigis kan pernah menciptakan keminya notabene amalgam mixtus yang hasil peleburan dari 5 kemi berbeda kan, namanya kalau salah kemarin apa ya, Fantastic Amalgam kalau salah, ini yang muncul di saganya Legendary Legend kan, sempat muncul tuh kemi yang amalgam yang tercipta dari 5 kemi sekaligus yang dibuat sama si King Gigis. Nah katanya memang cuma raja kegelapan seperti Gigis doang yang bisa melakukan hal itu. Tapi di sini Spandar jadi pengecualian karena faktor kekuatan api hitam yang ada di dalam dirinya. Makanya dia itu bisa melakukan peleburan lebih dari 1 kemi sekaligus. Tapi di sini lebih nekatnya lagi, si Spandar melakukan peleburannya itu dengan semua kemi yang ada. 101 kemi itu dilebur sama dia. Bahkan di sini ya berarti termasuk Nijiko juga terlibat di sini. Ini benar-benar edan sih, karena ya kan sederhananya ya, si Spandar itu pengen mengorbankan dirinya sendiri demi yang lainnya gitu. Ya hal ini juga otomatis membuat Hotaru juga agak bimbang gitu loh. Di sisi lain dia juga nggak tega lihat Spandar kayak gini, tapi dia juga menghargai keputusannya Spandar gitu. Notabene kan dia memang melakukan ini demi hal yang baik gitu. Cuma ya meskipun caranya juga berseberangan dengan dia. Makanya di sini ya akhirnya ya si Hotaru juga bimbang gitu loh, harus gimana menanggapi tindakan si Spandar. Apalagi memang notabene para kemi kan juga memang ada resiko buat disalahgunakan kalau memang dibiarin begitu aja. Kalau juga di sini buktinya ada 2 loh, yaitu ada kayak ya bisa dia kayak sepasang berandalan yang bener-bener yang kayak berulah terus buat nyari Hotaru, buat ngerebut semua keminya Hotaru. Terus juga ini pas setelah keminya Hotaru direbut kan dia balik ke rumahnya kan, dan pas dia balik ke rumahnya Hotaru itu sudah diberantakin semua loh sama oknum-oknum yang gak bertanggung jawab, yang katanya sih mereka tuh pengen rebut keminya Hotaru, dan karena mereka tahu tempatnya Hotaru di mana, ya diacak-acak dulu rumahnya Hotaru biar Hotarunya keluar gitu. Ini bener-bener gila sih sampai kayak gitu. Berarti ini udah ada 2 tempatnya notabene diacak-acak sama orang, 3 sih yang diacak-acak ya. Pertama Akademi Alkemis sama si Tachan kemarin,
kedua itu tempatnya Bukioka, dan sekarang yang ketiga rumahnya Hotaru. Ini bener-bener gila loh. Jadi kayak ini udah menggambarkan sisi negatif dari impiannya Hotaru lah. Yang notabene kan Hotaru kan pengen biar manusia dan Parkemi bisa hidup berdampingan dengan damai kan. Tapi ya nama juga seperti ini pasti ada efek negatifnya juga kan. Ada efek negatif juga kan. Nah ini efek negatifnya karena bisa saja dari semua orang itu ada beberapa atau mungkin oknumnya yang punya etika jahat buat menggunakan paksa kekuatan Parkemi demi diri mereka sendiri. Dan buktinya ya ini, mulai ada banyak tempat di mana ya orang terdekatnya Hotaru jadi korban, terus juga sampai semuanya benar-benar diberantakin hanya demi keinginan mereka sendiri kan. Berarti kan ya banyak dari mereka itu yang notabene punya etika jahat kan. Nah ini diperlihatkan dengan jelas di sini. Dan ya tapi di sini ya uniknya sih ibunya Hotaru kayak adem ayem aja perasaannya. Bahkan di sini kayak ya pasti Hotaru mau akhirnya berkata jujur soal rahasianya dia kan ke ibunya. Katanya sih ibunya ya, tapi di sini ibunya bilang kalau dia itu bersyukur kalau Hotaru akhirnya bisa menemukan sesuatu yang benar-benar bisa dia tekuni gitu loh. Dan karena melihat ya, dia juga Hotaru akhirnya berjanji sama ibunya kalau dia bakal menceritakan semuanya ke ibunya setelah semuanya beres gitu. Dan dia juga gak berapa lama setelahnya kan tiba-tiba kan rumahnya Hotaru diketok lagi pas setelah ibunya Hotaru kan pergi sebentar buat nganter pesanan kan. Ya nganter pesanan makanan bisa dibilang ditemani sama dua orang yang kayaknya sih mungkin pelanggan mungkin antara pelanggan atau teman kenalan ibunya Hotaru kan. Nah setelah ditinggal itu tiba-tiba di rumahnya Hotaru ada yang ngetuk kan. Pas ngetuk itu pasti Hotaru sama Rini mau udah siap-siap ngegebuk orang yang masuk, ternyata si Kajiki dong. Kocak juga deh, agak kocak juga karena Kajiki baru buka pintu mau digebuk kan. Tapi ya gimana juga sih kan, mungkin mereka juga parno kan, rumahnya Hotaru sebelumnya diacak-acak orang. Ya pas mereka lihat ada ketukan dari orang yang nggak dikenal ya mereka ya aja sudah jaga-jaga kan sih. hampir kegepuk itu si Kajiki sama si Rini yang bawa payung, si Hotaru bawa sapu itu mau hampir dibadu kepalanya si Kajiki. Dan ternyata Kajiki nggak sendirian datang ke sini, dia bareng sama orang yang ini kalau saya udah nonton Gacha dari awal pasti tahu siapa, yaitu si Pak Asahi, yaitu seorang wrestler profesional yang punya ini yang sempat muncul di saganya Wrestler Jikemi yang dulu episode berapa, pokoknya episode awal-awal Gacha lah, yang kalau aku bilang sih ini kalau aku pribadi ya memang aku setuju sih kalau ini orang ini beliau ini mirip banget sama Om Indro. Sumpah, mirip banget sama Om Indro Warkop tuh, asli. Dan di sini ternyata beliau muncul lagi karena ya katanya dia memang pengen ketemu sama Hotaru kan. Apalagi juga di sini Hotaru itu kayak sedang dalam kebingungan. Nah di sini sama si Pak Asahi kayak dikasih masukan gitu kan. Si Hotaru akhirnya ceritakan perihal apa yang sudah dia alami barusan itu, perihal si Spanner lagi diceritakan semua ke si Pak Asahi. Dan Pak Asahi ngomong kalau nggak semua hal itu bisa diselesaikan cuma dengan kata-kata. Jadi pasti ada cara lain buat menyelesaikan satu permasalahan yang sedang dihadapi. Dan dan dia juga diyakinkan sama Pak Asahi kalau Hotaru kan pasti juga punya mimpi dan impian sendiri kan. Jadi Hotaru harus benar-benar berpegang teguh dan juga melindungi impiannya itu. Ya bisa melindungi gacanya dia gitu loh. Dan berkat kata-kata ya nasihat dari Pak Asahi, di sini akhirnya Hotaru berhasil menemukan kepercayaan dirinya lagi, berhasil menemukan kemantapan hatinya, dan akhirnya langsung singkat cerita dia langsung jujuk ke tempatnya si Spanner. Jadi ya sebelumnya juga teman-teman Hotaru yang lain termasuk Minato Sensei juga ada duluan kan untuk menggagalkan proses transmutasi yang mau dilakukan sama Spanner kan. Waktu itu si Spanner kan bisa dibilang proses transmutasinya udah berjalan kan, ya baru berjalan tahap awalnya lah, dimana dia udah bergabung dengan ya Kemi yang notabene dia pegang sendiri, yaitu si Kemi lupa aku, ada 6 kalau salah, ada si Mad Will, kemudian Daioni, terus ada Gekiokopter, terus Angelit, habis itu Jalatono Orochi sama Gachovel. Ya notabene kartu yang dipunya sama dia, jadi semua kartu dari kamar Farfarado lah kan dia yang megang, soalnya itu udah gabung sama tubuhnya dia. Dilanjut sama para Kemi yang lainnya yang hampir gabung sama dia, belum sempat gabung prosesnya udah diinstruksi sama teman-temannya Hotaru. Dan
Di tengah-tengah itu tiba-tiba Hotaru nerjang ke depan dan langsung gak pakai basa-basi langsung dibogem loh si Spander. Jadi wah ini Hotaru cukup nekat juga dan memang cukup mengejutkan sih, tiba-tiba Hotaru datang langsung ngebogem kayak gitu. Teman-temannya dia aja bahkan pada kaget loh melihat Hotaru yang baru pertama kali mereka lihat kalau Hotaru bisa kayak gitu loh. Ya ini singkatnya mereka kan si Hotaru sama si Spander cepet adu bogem kan, dan juga mereka juga adu argumen soal ya pemikirannya mereka masing-masing lah perihal ya si pemikiran Hotaru kayak gini, pemikiran Spander kayak gini, dan dilanjut dengan duel yang bisa dibilang cukup intens ya, menurutku cukup intens sih di sini, yaitu antara Kamen Rider Gajar dan juga versus Kamen Rider Valvarado. Dan di sini awalnya sih ya bisa dibilang Hotaru cukup terdesak lah ya, karena kan ya dia awal-awal berubah kan dia cuma jadi si Kamen Rider Fire Gajar kan, Fire Gajar Steam Hopper. Nah di situ sebenarnya sih awal-awal sih si Kamen Rider Fire Gajar sempat ngasih perlawanan lah ya, cuma karena si Spander ini notabene punya kekuatan api hitam ya otomatis di sini Hotaru terdesak lah ya. Kalau aku ingat dulu sih kalau dari segi statistik kekuatan ya, kalau dari segi statistik kekuatan antara Kamen Rider Fire Gajar sama Kamen Rider Valvarado, sebenarnya mereka berdua itu perbedaannya nggak terlalu jauh loh, bahkan mungkin bisa dibilang hampir setara dari segi perbandingan kekuatannya, perbandingan statistik kekuatannya mereka. Cuma di sini kenapa sih Kamen Rider Valvarado mungkin sedikit lebih unggul, karena ya mungkin bisa dibilang karena faktor kekuatan api hitamnya dia ya. Jadi ya bisa dibilang dia unggulnya karena di sini. Bahkan kan waktu si Hotaru berubah jadi Kamen Rider Rainbow Gajar, di si Spander kan juga masih si Valvarado kan juga masih bisa ngasih perlawanan gitu ya, meskipun ya ini mungkin karena faktor buat macam-macam durasi aja, kayak makanya mungkin kayak si Kamen Rider Rainbow Gajar dalam tanda kutip sedikit di nerf lah ya. Cuma ya kalau dikasih cari alasan lainnya yaitu mungkin karena si Spander memanfaatkan kekuatan api hitam dalam dirinya dalam pertarungan ini, makanya dia bisa ngimbangi si Rainbow Gajar yang jelas kalau dari segi statistik kekuatan mereka jomplang banget kan. Mungkin kalau sama Fire Gajar mereka masih berimbang, tapi kalau sama Rainbow Gajar pun bahkan jika si Kamen Rider Valvarado pakai kekuatan api hitamnya itu aja masih kalah jauh loh, karena memang statistiknya udah bener-bener jomplang. Ya kalau perihal ini sih mungkin bisa dibilang kenapa kok bisa Kamen Rider Valvarado bisa seperti itu ya, kurang lebih mirip ini sih, mirip Kamen Rider Gaim Kiwami Arms yang notabene sudah punya kekuatan Overlord ya, kayak gitulah kan. Kalau untuk Kamen Rider Gaim ya terutama final formnya untuk Kiwami Arms kan secara statistik dia itu bahkan masih di bawahnya Kamen Rider Duke loh. Kalau aku lihat di Kamen Rider Wiki ya, ini nggak ada sih bener fix atau enggak, tapi kalau aku lihat sih kalau nggak salah dari segi statistik kekuatan bahkan Kamen Rider Gaim Kiwami Arms itu masih di bawahnya Kamen Rider Duke dan juga Kamen Rider Sangetsu-shin. Jadi bener-bener di bawahnya, padahal dia final form loh, tapi lebih lemah dari Kamen Rider Duke yang notabene basic formnya. Tapi kenapa kok dia bisa kuat banget? Karena dia punya kekuatan Overlord. Itu yang bikin dia tuh bisa dibilang unggul dari rider lainnya di seri Gaim. Nah mungkin Kamen Rider Valvarado di sini konteksnya kurang lebih sama. Dia memang dari segi kekuatan kalah jauh sama Gajar, apalagi sama Rainbow Gajar. Jelas dia kekuatannya jomplang lah, kayak satunya karena memang satunya final form, satunya kan cuma basic form doang. Tapi karena dia punya kekuatan api hitam, di sini ya si Spander akhirnya bisa sedikit ngasih perlawanan. Bahkan dengan kombinasi formnya lainnya pun kan biasanya kan semua variasi formnya Kamen Rider Valvarado muncul kan, mulai dari Angel Copter sampai si Orchi Shovel kan muncul di sini. Jadi ya semuanya benar-benar bisa kasih perlawanan ke si Kamen Rider Rainbow Gajar, bahkan sampai akhirnya mereka beralih ke basic formnya mereka lagi. Dan di sini benar-benar mereka adu jotos beneran si Gajar sama Valvarado. Dan di sini muncul momen yang benar-benar aku juga gak nyangka loh, yaitu pas mereka saling adu bogem. Si Kamen Rider Gajar kan cuma sekedar kayak kepental doang karena bogemannya si Valvarado kan. Nah si Valvaradonya pas kebogem di bagian mata kirinya pecah dong helmnya. Jadi ini pukulannya si Gajar sekuat apa sih sampai bagian kiri dari helmnya Kamen Rider Valvarado pecah loh, bener-bener pecah gitu. Wow. Dan ini udah nambah lagi nih list Kamen Rider yang helmnya pernah pecah di serialnya. Oh, tapi ini aku juga mau sedikit kasih himbauan ya, terutama bagi yang nonton ini, terutama khusus buat bocil ya. Kalau pas setelah tahu soal helm pecahnya Kamen Rider Valvarado ini,
jangan nagih-nagih ke Agan Reza soal ini ya. Ingat loh, ini aku cuma ngasih himbauan aja ya. Kan Agan Reza kan pernah buat video list tokusatsu soal helm pecah di Kamen Rider kan, bahkan sampai 2 part. Nah, setelah kemunculannya Kamen Rider Favourito ini, jangan sekali-sekali kalian nagih ke Agan Reza soal buat bikin party, buat di kayak bilang, "Loh kok Bang kok ini kok Favourito gak dimasukin di sini?" Ingat, ini Kamen Rider Favourito baru muncul setelah Bang Reza itu bikin video soal video part 2-nya. Jadi ya jelas, apalagi itu video part 2-nya dibuat pas Gits masih tayang loh. Jauh sebelum Gacor tayang, itu Gits bahkan masih pertengahan tayang. Jadi aku bener-bener kasih himbauan yang bener-bener keras di sini ya. Jangan sekali-sekali kalian kayak komen protes gak jelas ke Agan Reza perihal kenapa Kamen Rider Favourito gak dimasukin di list itu. Karena memang momennya baru ada sekarang, jauh setelah Agan Reza bikin videonya. Jadi ingat ya, jangan sampai kalian protes gak jelas kayak gitu. Ini udah aku kasih peringatan nih, biar Bang Rezanya juga gak terganggu gitu loh. Ini peringatan aja ya soalnya. Jadi ya singkatnya sih, setelah helmnya pecah ini kan akhirnya si Gacor sama Favourito kan adu rider kick kan, dan di sini ya secara mengejutkan Kamen Rider Gacor yang menang di sini. Bahkan menangnya pun juga cuma sekedar menang. Ini hasil dari adu rider kick itu bakal membuat Valvara drivernya si Spanner rusak loh, bener-bener rusak. Jadi kayak ya gimana ya, kayak feelingku ya rusaknya pun juga mungkin bukan karena adu rider kick doang sih, tapi mungkin karena ini, mungkin karena si Spanner itu juga memakai kekuatan api hitamnya terlalu berlebihan kali ya, makanya akhirnya Valvara drivernya gak kuat buat ngimbangi dan akhirnya rusak di sini, benar-benar rusak. Jadi ya mungkin feelingku sih kayak sampai tamat Kamen Rider Favourito gak akan muncul lagi sih kalau kayak gini. Tapi nggak tahu ya, karena kan soalnya kan di sini setelah si Spanner kalah telak di sini dan coba diajak sama Hotaru buat gabung sama kubunya dia, si Spanner kan tetap gak mau gitu. Dia bahkan tetap berpegang teguh sama keyakinannya dia, dan dia mengatakan kalau impian dan juga jalannya ditempuh sama dia dan Hotaru itu berbeda. Dan bisa kayak ngasih nasihat kali ya ke Hotaru, buat Hotaru biar terus berpegang teguh pada apa yang sudah dia yakini. Dan ya udah, setelah itu dia pergi ninggalin Hotaru dan yang lainnya. Bahkan ninggalinnya juga gak balik ke Fukuoka, bener-bener nggak tahu kemana gitu. Jadi ya feelingku, wah ini kayaknya kecil, kalau udah kayak gini berarti kecil ya kemungkinannya Kamen Rider Favourito bakal muncul lagi. Ngomong beratnya aja udah rusak gitu loh. Jadi ya di tempatnya Fukuoka cuma berdua tuh, cuma Fukuoka sendiri dan juga si Lakeshi. Spanner gak balik ke sana kayaknya. Ya aku juga penasaran sih bakal lanjutannya ini Spanner bakal ngapain gitu loh. Mengingat juga beratnya dia udah rusak kan, berarti kan ya dia gak bisa jadi Kamen Rider lagi. Ya mentok dia cuma jadi Favourito biasa doang, kayak dulu pas awal-awal Gacor tayang. Dia gak bisa jadi ya. Mungkin biar dibilang rusak ini mungkin bisa diucapkan bye-bye kayak buat Kamen Rider Favourito untuk sementara ini ya. Dan lanjut lagi ke kubu antagonisnya, yaitu dimana si Atropos tiba-tiba diculik sama si Clorto. Jadi kan si Atropos kan sempat diperintah pada ke Gurion buat ya mungkin buat menghadapi kubunya Spanner kan, karena memang kan proses transmutasi sama si Spanner itu dimaksudkan buat langsung diarahkan pada si Gurion kan. Nah pas si Atropos lagi mau menghadapi para kubunya si Spanner, dia tiba-tiba diculik sama si Clorto dan langsung dibawa ke tempatnya si Garia. Yang ternyata di sini Garia itu pingin menyempurnakan paksa si Atropos dengan cara mengorbankan base manusianya si Atropos. Dan tebak siapa yang jadi base manusianya si Atropos. Ini kan juga nyambung sama teori sebelumnya kan, dimana para homunculus ini punya base manusianya masing-masing. Dan surprisingly ternyata base manusianya si Atropos itu adalah si Rinne Kudo. Bisa-bisanya loh nambahin plot twist di sini, astaga. Ya gak ada yang nyangka juga kan di sini kalau ternyata Atropos itu adalah homunculus yang base manusianya itu adalah Rinne versi kecil dulu. Waduh, ini kayak memang benar-benar mau dibuat kayak gini mungkin demi ini ya. Ini kan aku bakal nyambung ke bagian preview ya, dimana kan di sini mungkin dia dibilang antara Pak Fukakudo sama si Gurion kan sama-sama lagi kelabakan karena ya sebenarnya anaknya mereka masing-masing diapa-apain sama si Garia kan, kayak Rinne ya ini si Rinne sama si Atropos. Jadi kayak
si Gurion yang notabene tenang bisa sampai sepanik ini. Aku baru pertama kali lihat loh si Gurion sepanik ini. Dan ya tadi kan juga berikutnya juga sepertinya bakal jadi konklusi akhir bagi Rinne dan juga si Atropos ya. Dan juga sekaligus bakal memunculkan ini akhirnya loh, bakal memunculkan final form dari Kamen Rider Mageddon yang katanya sih namanya adalah Kamen Rider Twilight Mageddon. Baru sekarang dimunculin dong, dari kemarin mana? Ini benar-benar menjangan tamat mau baru dimunculin loh, gila sih. Menurutku ini bisa juga adalah final form Kamen Rider yang munculnya paling telat loh dari antara final form secondary rider yang sudah ada selama ini ya. Final formnya Kamen Rider Mageddon yang munculnya paling telat sih, menjelang tamat loh baru muncul, gila gak? Dan kalau soal formnya sih mungkin aku bakal coba bikin first impression dulu ya. Aku bakal coba mungkin aku buat video toko update lah soal Kamen Rider Twilight Mageddon ini kayak gimana. Cuma karena mungkin gambarnya belum agak dan infonya belum terlalu banyak, jadi aku masih keep dulu. Soalnya jujur aku pertama kali lihat fotonya tuh impresi pertama aku agak jelek sih, tapi ya aku mau nge-keep dulu karena mungkin aja ini cuma kalah faktor pengambilan gambarnya doang. Jadi kalau misalnya ada gambar fullnya dari form Kamen Rider Twilight Mageddon ini, mungkin bakal coba aku bikin video toko update-nya di channel. Jadi ya tunggu aja lah, tapi aku juga gak bisa janji sih karena ya ini cuma baru rencana aku doang gitu loh. Dan ya mungkin sekian dulu aja untuk bahasan singkat dari Kamen Rider Gajak episode 47 ini. Jadi ya secara konklusi cukup bagus ya, karena apalagi jika Spanner masih tetap pada karakternya dia, jadi nggak tiba-tiba pindah kubu gitu aja kalah dari Hotaru. Jadi benar-benar tetap pada karakternya dia yang seperti itu, dan itu menurutku jadi poin plus lah di sini ya, meskipun ya sekali lagi penempatan konfliknya kurang tepat ya, karena kan baru dimunculin menjelang tamat, bukan di pertengahannya. Notabene harusnya jadi penempatan yang seharusnya bagi konflik ini gitu loh. Kayak mungkin sekian dulu video kali ini. Aku sorry kalau kepanjangan videonya ya, ini kalau misalnya kepanjangan aku mohon maaf. Jadi ya sekian dulu video ini. Like dan share video ini dan jika kalian suka dengan video ini, balik pertanyaanku, subscribe juga channelku kalau kalian suka dengan pembahasan channel ini. Dan seperti biasa, kalau ada yang mau dikoreksi atau mungkin yang mau ditambahkan dari bahasanku di sini, tulis aja di kolom komentar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kelas Tempat 1 2.